biasanya orang yang kita kenal di game, ya kan, belum tentu dia berani untuk ketemu di real. Bener. Nah, sifatnya pun bisa berbeda. betul. Yang ada yang keyboard warrior, tau gak keyboard Iya, warrior? tahu. Yang kalau di online tuh, gila, chattingnya panjang ya kan. Tapi kalau ketemu iya kayak gitu kayak ayam sayur. Gue beda nih ya, gue beda dari jawaban-jawaban mungkin host lu yang sebelumnya couple baper tuh bonus. Ada yang baru nih. Ya kalau gue memang tujuan gue ya jujur aja nyari couple itu ya buat baper gitu. Kok Mike? Kan dulu nih denger pernah jadian sama anak Audi juga. Kok bisa putus sampai jual cer? Dan masih ada. Oh iya. Terus pernah bohongin couple sekarang nggak? Kalau iya apa bohonginnya? Mati lo. Mike. Tapi namanya bukan Mike ya, Mike panggilan ya? Mike panggilan, nama asli gue Michael. Iya, karena mungkin ya Michael lebih panjang kan, jadi ya udah disingkat Mike gitu Michael, kan. Iya, cuman ya anak-anak klub ada yang manggil gue yang lebih ekstrim lagi nih. Aduh, apa tuh? Kau boleh tahu? Ya ekstrimnya ya Mac. Biasanya dipanggilnya, dipersingkat lagi gitu ya. Iya. Ah, benar. Bahaya. Udah, jangan dah. Mike aja. Iya, Mike aja. Lebih asik lah. Benar. Oke. Jadi ini salah satu guest kita ini adalah bagian part dari Excelsis lagi. Benar. Tetapi dia sebagai staff. Dan gue dengar dia emang berperan besar lah ya. Bener gak sih? Kalau boleh tahu? Ya, dibilang berperan besar ya. Ya mungkin salah satunya kali salah satunya bisa tapi jadi. Tapi tetap aja kalian tetap kayak S1 gitu ya. Ya. Semua staff yang bangun. Semua staff sih yang bangun. Mungkin nggak cuma staff doang. Mungkin ya member-member gue juga bisa dibilang ya ngebantu juga gitu. Ya. Gitu. Oke. Ini nih. Gue mau ngebahas ini dulu deh. Couple langsung boleh ya couple nih? Karena kan nggak ada member timnya, jadi kita langsung ke couple. Ini ID belum lama beli sih ya kayaknya ya. Jadi belum ada tim juga. Cuman kalau couple ya emang harus buru-buru diisi. Oh benar. Iya benar, couple harus buru-buru diisi. Tim nggak penting ya? Iya, jadi bisa ada kesempatan buat beli ID lagi kalau udah isi kan. Jadi harus beli ID lagi gitu. Iya. Mengerti gue. Paham lah ya. Paham lah. Jadi kalau boleh tahu nih. Dalmor dan Galmor. Ini ada artinya gak kalau boleh tahu sini nickname lo? Kalau arti ya, kalau untuk dia nick gue sendiri sih ada arti. Ada arti. Jadi kebetulan ya gue kan ada kayak teman deket lah di klub kan. Ya boleh sebut nick nggak sih gitu? Boleh. Ya kayak contoh banyak yang nicknya itu nama minuman keras. Ya kan. Nah jadi Dalmor itu semacam minuman keras. Oh ya, tapi gue gak tahu loh. Itu semacam nanti boleh di googling kali ya, boleh di searching di internet. Habis di googling di itu ya, habis itu boleh di check out dulu kali ya. Nanti minumnya bareng di sini. Tunggu. Tadi apa kalau boleh tahu minuman apa? Minuman whisky dia. Dalmor itu minuman whisky sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk couple gue sendiri ya kebetulan kemarin bingung kan mau cari nick couple apa kan, yang gue pikir gue udah malas ganti nick, gue bilang ya kan. Ya coba deh, diakalin aja gue bilang. Jadinya Galmor. Iya, jadinya Galmor gitu. Oh, jadi Galmor nggak ada arti, tapi Dalmor itu adalah sebuah minuman. Kalau Dalmor itu ada sebuah arti, ya minuman keras. Dan lu emang suka whisky ini gitu? Suka koleksi aja sih, suka koleksi aja. Cuman kalau ada temennya ya boleh, nanti kita boleh join ya bareng ya. Ngukur. Oke. Ini udah nih. Tunggu, ini gue mau lihat ininya dulu nih, couple license. Gue suka ngebacain soalnya. Boleh. Iya. Ini gila sih. Kayak title sebuah infonya. Gue sih belum baca loh. Lu belum baca. Ya udah gue yang baca. Oke, boleh. Ini gimana nih? Made of a lot of people but nobody feels like you, anjay. Soalnya baru diganti couple license saya, baru semalam diganti. Oh iya? Kenapa diganti tuh? Kemarin sebenarnya gue yang minta sih. Gara-gara soalnya gue tahu bakal mau dibacain. Gue udah bosen. Enggak, kalau boleh tahu nih, berarti sebelumnya apa nih? Tentang apa? Maksudnya enggak bahasa Indonesia sih sebenarnya. Apa nih bilang katanya lebih ke positif, tapi hal positif juga kan. Positif. Gak mungkin dong couple license hal yang negatif kan gak mungkin gitu. Ya, ada aja yang enggak, ada aja tapi yang mungkin negatif ada. Ya, mungkin ada ya. Cuman enggak termasuk di gua sih. Iya. bahaya. Kalau udah yang negatif ya cari couple baru paling. Aduh. Harus yang positif, benar. Make sense.
Oke. Berarti ini suruhan lo nih. Ya gue suruh ganti, cuman gue nggak suruh kata-katanya apa, dia yang inisiatif sendiri. Oke. Tapi oke sih dari rencanakan. Oke. Kan prepare. Iya benar, gak salah. Ini plat lo OTW Ngap ini sebuah komunitas atau hanya? Aduh, itu sebenarnya bukan komunitas ya, jadi ya lebih ke have fun aja gitu. Cuman seru-seruan aja sama yang lain gitu. Oh, berarti ini tetap part dari anak Excelsis juga? Ya, isinya sih semua sebenarnya anak-anak Excelsis aja sih gitu. Cuman ya kita emang benar-benar nggak OT apa segala itu ya, cuman ya iseng aja seru-seruan gitu ya kan. Kayak OTW gitu. Ngap. Jadi OTW Ngap kemana gitu. kita cabut gitu ya. Benar. Itu artinya itu. Ini bentar lagi gue di-invite ya kayaknya nih. Benar, ntar harus di-invite ya di grup Siap. ya. Oke. Gini nih, kan gua dari tadi nggak ngebahas klub nih, karena dulu udah pernah. Dan orang pasti udah tahu Excelsis itu level 4, rankingnya berapa apa, dulu udah pernah dibahas, jadi gua udah nggak bahas lagi nih. Iya, gua tahu itu ya salah satu ini juga sih, staff temen juga ya. Soalnya kita udah begini juga. Dari dulu. Dari dulu udah begini soalnya. Berarti gini, karena ini Excelsis udah semua udah dipertanyakan. Gue langsung ke pertanyaan anak-anak Excelsis nih, karena gue ada beberapa orang yang ngasih gue beberapa pertanyaan buat lo. Boleh, cuma firasat agak kurang bagus sih kayaknya. Ya. Itu kan balik ke andanya nih. Iya, boleh. Kalau pertanyaan agak-agak melenceng, siapa tahu dalam diri lu ada yang melenceng nih. Melenceng enggak sih? Melenceng minum maksudnya. Oh, minum. Boleh. Nanti malam ya, nanti malam. Lagi weekend juga ya, berarti berarti kita harus lanjut lagi ya. Emang denger mau kemana nih? Barusan ada diajak sih gua. Soalnya grup udah agak berisik dari tadi ya, kayaknya ya. Gila sih, tapi gua bener-bener take a plus banget buat Excelsis, gila. Bener-bener kayak setiap hari, hampir setiap hari ya, jalan-jalan terus ya. Gila loh. Bingung juga sih sebenarnya sih, belum miara tuyul soalnya. Tapi keren loh. Gila. Meleng. Ah, ini nih yang bawa ayam nih, mulai ngobrol lagi nih kalau udah kayak gini nih. Si bawa ayam. Oke, gua lanjut ke pertanyaan dulu nih, yang pertama nih. Boleh ya? Boleh. Oke. Nih, pertama, apakah Ayodance tempat mencari pasangan real yang tepat? Gimana ya ngomongnya ya? Gimana nih? Sebenarnya semua ada wadahnya sih. Ada wadahnya. Jadi ibarat kata ya tergantung lu menyikapinya. Kalau lu merasa memang di Ayodance ini bisa dapat pasangan yang apa? Sorry tadi? Yang pasangan real? Iya, pasangan real yang tepat gitu kan. Ya bisa aja gitu. Menurut gue bisa aja, cuman ya mungkin nggak berlaku bagi semua orang. Tergantung orangnya masing-masing ya. Hobi lah, kalau misalkan orang ibarat lebih yang suka bermain game dan kebetulan ini sebuah game yang berpasangan, maka bisa dijadikan real ya. Ya mungkin bisa. Cuman ya balik lagi ke orang masing-masing gitu. Tapi kan yang gue tanya dari diri lu nih. Oh, kalau dari diri gua sih ya. Oh, berarti kurang lebih pertanyaannya kayak mencakup kayak lu percaya nggak lu bisa dapat pasangan real dari Ayodance gitu ya? Iya, kayak gitu, semacam gitu. Menurut gue bisa, karena gue pernah mengalami teman gue sendiri ya, yang sampai benar-benar merit ya dari game Ayodance ini gitu loh. Berarti emang bukan pasangan real lagi, memang udah jodohnya di sini gitu kan? Betul sih. Jadi kalau menurut gue ya, kalau pertanyaan itu gue bilang ya bisa gitu. Make sense ya. Make sense sih harusnya kayak gitu. Dan berarti lu mensupport dalam arti support ya, mungkin ya ada harapan sih sedikit sih ya. Karena ya mau cari pasangan di mana lagi, soalnya dia sekarang ya di Ayodance aja gitu. Benar sih. Kayak gitu. Dan kayak satu-satunya game yang berpasangan paling deket ya cuma game ini. Benar. Benar. Oke, kita lanjut lagi. Siap belum ya? Ini sampai ini ya, sampai Enggak. Ini aman. Oke. Apakah aman gak ya? Enggak. Ini. Apakah jarak mempengaruhi sebuah hubungan? Dan Antonio, apa nih Antonio? Apa nih? Ini maksudnya apa nih? Jadi ya ini sebenarnya nggak perlu dibahas sih. Udah. Antonio nanti terkejut. Iya, Antonio takut kaget ya. Iya, nggak boleh. Udah ya, tadi aja. Apakah jarak mempengaruhi sebuah hubungan? Dan butuh tips and trick? Jarak ya, sebenarnya berarti apa yang ditanya nih? Kayak jarak pasangan seperti apa jarak gimana? Pasangan sih kalau menurut mungkin gua. Karena game ini kan online, mungkin pasangan couple-nya itu mungkin orang jauh, mungkin beda domisili, beda pulau gitu ya. Ya, kalau untuk jarak ya sebenarnya ya tergantung kita.
Ya emang kalau dari awalnya emang mau bilang couple fun ya seharusnya nggak ada masalah untuk jarak ya, karena emang kita cuma sebatas fun gitu ya kan. Ya emang lain lagi ceritanya kalau memang misalnya tujuan couple itu emang buat baper. Kalau baper yang bener-bener yang kayak tadi balik ke pertanyaan awal ya. Iya. Kayak mau dibuat pasangan real gitu kan. Ya kalau untuk pasangan real sih jujur pribadi gua belum pernah yang namanya ngejalanin LDR kayak gitu. Nah, cuman emang kebetulan couple gua sendiri ini emang orang beda pulau. Ya kurang lebih sekitar 2 jam lah ya ke sana ya. Naik pesawat. Naik pesawat. Kalau naik getek lama. Iya, ngedayung dulu ya kan. Malah di ngedayung ntar nggak bisa ngukur lagi ya kan. Kita ngukurnya malah jadi begini. Pendek. Iya, jadi gue belum pernah ngerasain sih yang namanya. Oh, jadi ini kayak couple sekarang kayak sebagai for the first time lu ngelakuin hubungan LDR. Iya. Tapi ini lebih ke couple fun apa bonus? Iya, couple fun atau baper? Gue beda nih ya, gue beda dari jawaban-jawaban mungkin host-host lu yang sebelumnya couple baper tuh bonus. Ada yang baru nih. Ya kalau gue memang tujuan gue ya jujur aja nyari couple itu ya buat baper gitu. Oh, benar. Ini menarik sih. Ya, kenapa tuh? Ya karena ya kayak gue bilang, memang gue percaya bisa dapat pasangan real tuh dari Ayo Dance gitu. Karena gue udah lihat bukti nyatanya sendiri langsung gitu. Bener sih. Kayak gitu. Berarti dari pertanyaan tadi, apakah jarak mempengaruhi hubungan? Itu menurut lu gimana? Mempengaruhi? Mungkin mempengaruhi ya, mempengaruhi karena memang kan yang namanya kita ngejalin suatu hubungan itu kan kita perlu yang namanya ketemu, komunikasi. Ya sih. Mungkin ya ketolong sekarang udah ada internet, handphone ya kan. Jadi sekarang udah bisa call segala itu. Iya. Ya cuman ya tetap kita butuh yang namanya ketemu gitu. Benar sih, biar saling mengenal satu sama lain. Ya betul. Jadi intinya lebih ke pengorbanan aja sih jadinya. Ya entah gue yang kesana apa dia yang kesini lah ya kan, jatuhnya kayak gitu. Butuh effort yang besar banget sih. Jadi lebih butuh effort yang lebih besar kayak gitu. Ya mungkin ya sekarang sih ya gue siap sih mungkin ya. Gue sih ngedukung lu sih, ngedukung ya. Sebagai teman mabok. Boleh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ini kasar nih pertanyaannya nih. Kasar. Menurut lo? Boleh. Menurut lo, kalau LDRan, cheating rate-nya berapa persen sih? Tunggu, masih lanjut. Oh, masih ada. Baru mau jawab. Sabar. Oke. Tadi bilang cheating rate-nya, cheatingan itu rate-nya berapa persen? Terus, cara supaya tetap stick to her, gimana? Kalau posisinya, misal lo lagi LDR, gimana cara lo kendaliin rasa-rasa kangen? Oke. Kalau untuk cheating rate itu susah buat dikalkulasi sih sebenarnya ya. Iya. Karena gue bukan guru matematika juga. Bener ya sih. Kan. Gue juga jujur aja gue tuh goblok. Gue juga bisa ngitung. Bener. Tapi kalau untuk cheating rate semua pasti punya ada chance-nya masing-masing gitu loh. Karena kan kita bener-bener kita nggak tahu isi hatinya sama isi otak pasangan kita tuh kayak gimana gitu loh. Apalagi belum pernah ketemu. Nah ya betul. Jadi kita juga nggak tahu si dia gitu ya kan di sana lagi ngapain sama siapa, kita nggak tahu ya kan. Sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing pribadi ya. Kalau misalnya memang dia bisa ngejaga hati ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah terus apalagi tadi pertanyaannya, sorry. Cara supaya tetap stick sama dia tuh gimana? Kalau supaya stick sama dia ya kayak mau kangen gitu ya, rasanya kangen. Salah. Salah tangannya. Jangan sampai begini. Iya, begini aja. Tahan, nggak boleh gerak. Ya kalau gue bilang ya stick to her ya bisa sih harusnya ya kayak gue bilang kayak butuh effort lebih tinggi lagi gitu. Kayak contohnya kalau lu kangen ya lu ketemu dong. Benar. Ya kalau lu emang nggak bisa ketemu sama dia, ya setidaknya lu telepon dia gitu. Lu ada video call, ada call biasa, benar nggak? Apalagi sekarang kan banyak sosial media yang bantu support juga kan. Betul. Untuk lu bisa komunikasi sama dia. Saling respon lah ya setidaknya. Betul. Ya intinya lebih menghargai satu sama lain sih. Kalau lu emang nggak mau di-cheatingin ya lu jangan cheatingin itu juga gitu loh. Kayak gitu. Sama namanya tadi ini pertanyaan terakhir, gimana cara kendaliin rasa kangen itu? Ya itu tadi gue bilang. Kalau tadi lu kangen sama dia ya lu samperin dia gitu ya kan. Benar. Ya sekarang jarak udah nggak menghalangi lagi ya kan. Iyalah. Sekarang tiket pesawat
udah pada murah ya kan. Terus juga aplikasi-aplikasi banyak yang support juga. Kasih lu diskon, cashback segala itu ya lu bisa beli gitu ya kan. Tapi kan di sisi lain kan karena pandemi itu kan namanya juga kesehatan. Betul. Itu yang bisa, yang namanya kita tuh nggak boleh ketemuan dulu lah kalau bisa. Iya. Kalau sekarang sih udah masuk new normal sih ya. Kalau mungkin kalau kemarin ya mungkin agak sulit sih. Sekarang penerbangan juga udah pada bebas. BTW rencana kapan emang? Rencana sih, aduh, ini pertanyaan dari mana nih kalau boleh tahu nih? Pribadi ya. Pribadi lewat di otak tiba-tiba. Kalau rencana sih ya mungkin dalam waktu dekat inilah. Mungkin dalam waktu dekat ini ya. Ya dibantu doanya aja lah ya. Iya, amin. Kayak gitu. Gue mah doain semaksimal mungkin untuk teman gue sendiri, Mike. Ya. Kan kita udah gini banget ya. Iya. Sasis futurism. Tapi gini nih, ini kan pertanyaan yang tadi nih. Gue boleh nambahin satu pertanyaan? Boleh. Gini, ini kan lebih ke LDR nih. Namanya LDR belum pernah ketemuan. Yang tadi lu bilang sendiri, otaknya kita nggak tahu dia lagi mikirin apa, siapa tahu lagi cheating atau gimana. Nah, ini menurut gue sendiri nih, di antara kalian itu, kalau lagi LDR, mending saling terbuka atau saling tertutup? Karena ada aja yang bilang terbuka, tapi masih tertutup gitu. Kayak jatuhnya nggak berkomitmen gitu loh. Sebenarnya kalau untuk masalah ngomong kita, kalau misalnya gue yang ngomongnya, gue maunya lu terbuka, kayak gitu. Cuman di lain sisi, lu pernah nggak sih ngerasain kayak rasanya, lu tuh butuh privacy lu sendiri gitu loh. Nggak semuanya lu harus buka semuanya gitu loh. Iya sih. Meskipun lu sama pasangan lu sendiri gitu. Karena semua orang tuh pasti butuh yang namanya privacy, kayak gitu. Yang harusnya emang nggak perlu lu bilang ya, lu harusnya nggak perlu bilang gitu loh. Ya memang karena emang nggak ada berkaitan apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang berkaitan sama yang bersangkutan gitu, sama si pasangan ini ya, itu udah harus terbuka. Itu harus terbuka gitu loh. Cuman kalau emang nggak ada sangkut pautnya, menurut gue ya nggak usah terlalu terbuka gitu loh. Gitu. Bener sih, make sense. Karena kalau dari gue sendiri, gue lebih terbuka orangnya. Cuma emang gue ada privasi lagi, betul. tapi yang kayak lebih ke keluarga. Yang nggak ada kaitannya sama cewek. Benar. Gitu loh. Jadi kalau orang bilang, aduh gue maunya yang terbuka, semuanya serba terbuka ya kan. Gue buka baju sekarang. Nggak gitu. Oh enggak. Belum. Oh, ini enggak. masih jam, ini ya, nanti malam aja kali ya, boleh. Iya. Kayak gitu. Oke. Udah sih, pertanyaan gue itu doang sih. Oke, boleh. Masih banyak ya pertanyaannya ya. Masih ada lagi, sih. Kalau gue liat dari sini sih lumayan panjang banget soalnya ya. 5, 6, nggak, masih banyak. Kayak member gue ini kayak emang ngincer gue kayaknya ya. Gak apa-apa, lu kan sebagai kepala lah ya nih, harus mengajarkan member-member yang... Bener. Cara minum. Enggak. Kalau cara minum kayak member gue lebih jago daripada gue deh. Soalnya gue yang diajarin sekarang sama member-member gue sih. Bahkan lu yang diserang terus ya. Diserang mulu sekarang, bener. Tapi member lu gokil sih, keren sih. Gokil ya. Oke, gue lanjut lagi. Mana nih? Oh ini. Menurut Koko, main Audi tuh perlu popularitas gak sih? Contohnya, terkenal di server love. Kalau perlu, alasannya tuh apa? Kalau nggak perlu, alasannya apa? Ini orang kenapa nih? Butuh alasan. Popularitas ya? Iya, lebih ke popularitas. Menurut lu gimana nih? Ini agak menarik sih pertanyaannya. Popularitas ini sebenarnya ya tergantung. Popularitas lu dalam segi apa dulu nih? Ya kan? Tapi kalau dari lu sendiri? Ya kalau dari gua popularitas ya sebenarnya perlu nggak perlu. Karena memang tujuan gua ya main game Audi ini ya untuk having fun. Having fun ya sama tambah teman sih. Ya mungkin kalau ada yang tujuan main Audi ini untuk jago ya mungkin popularitas jago. Iya, bener nggak? Kan ada tuh yang pro player Audi nih ya kan, yang benar-benar dia mau terkenal gitu karena dia jago. Nah tapi kalau popularitas yang menurut gua ya versi gua itu lebih ke gua punya banyak teman. Jadi gua punya banyak teman, gua punya banyak relasi. Jadi suatu saat nanti gua mau kemana ada aja temennya. Kayak gitu. Tambah koneksi. Tambah koneksi, benar. Jadi popularitas kalau menurut gue ya perlu nggak perlu. Iya, mungkin versinya orang beda-beda gitu. Dan pengen dikenal di server love itu emang ada rasa pengen atau? Kalau dikenal di server love sih gue nggak pengen sih. Cuman rata-rata karena emang gue stay-nya di love 4 ya. Karena emang orang love 4 ya kurang lebih itu lagi ya kan. Ya mau nggak, ya lama-kelamaan pasti lama-lama kenal sih kayak gitu.
Tapi kalau yang gue lihat dari lu ya Mike, kalau soal popularitas lu lebih pengen membangun sebuah klub lu sih. Karena gue lihat-lihat kan klub lu kan benar-benar mulai startnya dari nol banget tuh. Betul. Bener ya? Yang dari yang namanya comfort tuh ya, gue ingat banget tuh. Jatuh bangunnya itu udah gue rasain semua iya, sih. Semuanya. Jadi kalau pas di posisi di atas kayak begini ya gue berharap sih, maksudnya untuk stay begini terus. Iya, untuk stay begini terus karena gue merasa udah nyaman banget di sini gitu. Dengan isi-isinya ya kayak gitu. Kadang ya mungkin banyak lah klub-klub lain yang gue liat nih, banyak klub-klub baru nih cepet naik tapi cepet turun. Iya, kayak gitu. Kalau gue naik perlahan, tapi gue maunya tuh naiknya itu ya kayak begini terus gitu loh. Stay aja, betul. Tapi yang gua apresiasi dari Excelsis tuh ya, walaupun dia aktif di dalam dunia game, tapi di dunia gatheringan pun meet up itu juga tetap loh. Betul. Itu gimana caranya sih kalau boleh tahu? Ini pertanyaan dari gua sendiri. Boleh. Ini pertanyaan gua boleh jawab nih. Gua suka banget kalau pertanyaan kayak soalnya begini. Ini buat membangun klub gua sendiri karena klub gua belum bisa ngelakuin itu gitu loh. Sebenarnya gampang sih. Gimana? Sebenarnya kita butuh satu orang sih yang emang yang ditumbal ya? Bukan tumbal sih jatuhnya, emang. Gue sih udah ngelirik teman gue sih. terus. Jadi kita butuh satu member sih atau satu staff ya kan yang bisa ngerangkul semuanya gitu loh. Jadi di saat kita ya kayak lu deh, lu punya temen nih yang biasanya lu pergi nongkrong sama teman-teman lu. Ya, jadiin itu teman tongkrongan lu itu ya di member lu gitu loh. Di saat lu mau kemana lu ajakin aja deh nongkrong kayak gitu. Biasanya orang yang kita kenal di game, ya kan, belum tentu dia berani untuk ketemu di real. Bener. Nah, sifatnya pun bisa berbeda. Betul. Yang ada yang keyboard warrior, tau gak keyboard warrior? Iya, tahu. Yang kalau di online tuh, gila, chattingnya panjang ya kan. Tapi kalau ketemu, iya kayak gitu kayak ayam sayur. Iya, ya bener gak? Gue tahu. Kalau ketemu kayak gini-gini nih. Nah, jadi. Tiba-tiba gini. Nah, ya kayak begitu tuh. Gue sering banget tuh jumpain banyak member gue juga kayak gitu sih. Ya gue nggak perlu sebut orangnya siapa lah. Cuman ya emang itu ya wajar sih kalau gue bilang, karena ya ada kan orang yang introvert, ada yang extrovert juga kan. Bener. Jadi ya awalnya mungkin introvert, tapi mungkin lama-lama ya bisa jadi extrovert juga gitu loh. Tergantung kitanya gimana gitu loh. Pribadi teman dari Futur gue juga ada yang kalau diajak ngomong lewat chat itu benar-benar introvert banget. Bahkan pas ketemu tuh introvert banget. Tapi kalau lu udah kenal lebih dalam lagi, itu betul, lucu banget orangnya. Nah itu yang harus kita rangkul sih jatuhnya. Bener. Karena memang gue dari awal gathering di Excelsis ini nggak langsung serame ini gitu loh. Dulu zaman kita gathering cuma paling nggak nyampe 10 orang. Butuh step by step lah ya. Iya, butuh step by step ya kan. Jadi orangnya ini lama-lama ya mungkin kita udah tahu nih orangnya kayak gini-gini, coba ajak member-member baru nih ya kan. Member-member baru kita ajak, kita masukin ya kan. Ya kita ulang lagi hal yang sama seperti itu sampai dia tuh udah merasa nyaman ya, sampai dia nyariin kita sendiri mau nongkrong nggak gitu ya kan, kayak gitu yang nggak perlu kita rangkul lagi dong kayak gitu, yang jadi dia merangkul yang baru lagi kayak gitu. Saling inilah ya, saling support satu sama lain dalam gatheringan ya. Keren sih, gila sih, keren banget, gila Excelsis. Gua aja sampai gimana ya sebagai member. Walaupun gue di klub Futur kan gue emang ada beberapa part di Excelsis juga. Dan gue tuh berasa kayak lu, orang tuh humble banget bisa ngajak gue terus gitu loh. Betul. Padahal kan gue juga punya kesibukan gue sendiri. Benar. Kan. Karena menurut gue, ya apa salahnya gitu. Kita ajak lu buat nongkrong, having fun, bener nggak? Ngobrol aja. Ya buat ngobrol ya, mana tahu kita ada kecocokan tersendiri, bener nggak? Ya kan, jadi kalau di saat kita cocok ya kenapa kita nggak lanjutin aja gitu. Nggak cuman hubungan cewek aja gitu ya. Iya. Tapi kalau pasal pertemanan juga kita perlu kecocokan juga gitu ya kan. Benar, koneksi ya. Nanti boleh lalu lihat gue masih ada foto-foto dari awal gue gathering, ya kan di Excelsis. Dari pertama kali gathering sampai gathering terakhir ini. Terakhir itu gathering kita mungkin sampai 40 orang lebih 40 orang? Iya, belum lama ini kok, kan ada situ. Jaga bego dulu. Oh iya. Benar. Iya. Nanti gue coba kasih share fotonya kali ya. Boleh. Nanti tolong di-share ya, Will. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaannya ada di semua orang nih. Tadi si Jordi juga ada. Oke. Nih, couple fun atau baper? Tadi gue udah jawab couple baper. Couple baper. Iya, gue nggak mau yang ada bonus-bonus. Mau baper. Lanjut. Ini udah bener-bener diteken nih jawabannya ya. Oh, ini sama juga nih. Pernah modus atau dimodusin nggak? Waduh, kalau masalah modus sih ya nggak. Gue sih nggak mau munafik ya. Iya.
Cowok, ya, bener. Cowok pasti lu juga pernah, bener nggak? Sering. Kalau cewek mungkin iya dimodusin, ya kan. Tapi kalau cowok modus ya pasti pernah. Apalagi di game ya kan. Tapi kalau di aslinya kan nggak mungkin berani juga modusin cewek begini. Kecuali ada satu teman gua sih mungkin berani. Iya. Kalau lu nggak usah sebut, gua juga tahu. Lu tahu kan orangnya siapa? Iya tahu. Oke. Itu orang goblok sih. Tapi lucu. Gue suka banget sama itu orang. Itu next sih. Itu udah kita targetin sebagai next podcast. Harus ditargetin sih itu. Udah pasti. Benar. Udah pasti. Karena kalau gue jamin sih, kalau teman gue yang itu diundang, viewers pasti naik. Udah pasti. Gue juga yakin. Gue berani jamin. Gue juga yakin banget sih. Lumayan dia popularitasnya lumayan tinggi di kalangan kalangan wanita-wanita. Ya. Gitu. Yang paling kacau ya. Oke, berarti modus udah hal biasa lah ya. Modus hal biasa kita sebagai lah. pria nggak heran lah ya dengan modus ya. Oke, lanjut lagi. Tips biar dapetin couple sekaligus hatinya, gimana sih? Kalau itu kecocokan sih ya. Iya, gimana tuh contohnya? Kalau dapetin couple gampang sebenarnya. Lu mau dapet couple gampang. Iya sih. Couple aja sama alien. Tapi kan di sini sisi lain lu bilang lu pengennya couple baper. Kalau Gimana cara lu dapetin hatinya? Kalau couple baper, jujur ya. Gue suka main CD. Gue suka main CD. Tapi gue nggak semaniak yang harus tiap hari gue main CD. Gitu loh. Jadi gue lebih senang ya main normal sebenarnya. Karena gue banyak kenal sama ya cewek gitu dari normal dibanding main club dance segala itu. Karena kalau orang yang dikenal dari club dance ya orang itu aja sih sebenarnya. Ya apalagi L4 ya orang. Iya apalagi L4 ya. Benar. Kita bahkan disebutin ini kita juga tahu orang-orangnya. Benar. Kan kita suka modus. Nah benar. Iya benar ya. Gue kalau setiap follow IG cewek nih ada juga pasti mutualnya lu. Soalnya kita kan sama. Iya gini. Kayak gitu ya. Jadi ya gimana tuh cara dapetin hatinya tuh? Kalau dapetin hatinya ya kalau lu udah merasa lu suka sama dia, ya lu itu otomatis spontan sih sebenarnya sih. Segala hal ya segala cara ya lu bisa bikin dia dapetin hatinya. Dan dengan apapun lu akan melakukan secara frontal secara langsung. Gue suka malu gitu apa? Kalau frontal sih enggak ya. Kalau gua pribadi gua enggak. Gua enggak langsung frontal begitu. Jadi gua lebih ke cari tahu dulu orangnya gimana ya. Ya, benar. Jadi lebih cari tahu orangnya. Terus kita juga ya coba kilik pelan-pelan kali ya. Iya. Udah tahu ya coba kita ya bikin dia nyaman gitu loh. Bikin dia nyaman, kita cari tahu menurut kita dia juga respon baik nggak kita gitu. Nah, kalau emang merasa emang udah cocok ya sikat, eksekusi. Suka nih yang begini. Bener. Oke, gila sih ini good sensor sih, mantep. Oke, lanjut lagi. Oh, ini sama juga kayak tadi. Soal couple shop baiknya patungan setengah-setengah. Apa kalian satu-satu? Ini pertanyaan bagus juga sebenarnya. Nah, coba nih, kenapa nih? Sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing juga sih. Kadang kan kita nggak tahu couple kita ya memang mau yang biasa spend money in the game, bener nggak? Tapi kalau misalnya secara harfiah ya, harusnya cowok yang keluar. Iya kan? Tapi ya balik lagi ke couple-nya masing-masing. Kalau memang couple-nya memang bersedia untuk setengah-setengah ya nggak, kenapa enggak gitu loh. Menghemat uang buat audition ya buat begini lagi kan, bener nggak? Iya sih, bener. Ya jadi ya kurang lebih gitu sih. Kalau gue sih pribadi, kebanyakan sih gue sih. Cuman pernah sih sekali ya setengah-setengah gitu. Karena emang kondisinya memang kita semua, waktu itu kita berdua itu sama-sama mengerti gitu loh. Oh berarti kalau menurut gue jawaban lu kayak gini, kayak lu lebih memilih dia suatu pilihan dulu nih, lu mau gua yang bayar atau yang setengah-setengah kayak gitu ya? Benar. Dan kalau emang dia mau mintanya PT-PT ya udah PT-PT. Nggak, sebenarnya gua yang meminta sih. Lebih ke ya kalau memang ceweknya yang bersedia yang ngomong dari awal. Secara baper. Iya. Langsung sikat. Setengah-setengah gitu. Oh ya udah gitu. Iya kan? Jadi dari awal udah ada perjanjian gitu ya? Iya, perjanjian. Jadi mau couple, ya kan? Kalau mau couple setengah-setengah, mungkin nih harus dia ngomong ya, bukan gue ngomong. Kalau dia nggak ngomong ya udah gue yang sendiri. Iya. Gitu. Iya. Cuman ya kebanyakan sih ya. Pasti cowok gak sih? Udah ya, pasti lah. Tapi kadang ada ya ketemu kayak tiba-tiba dia beli ring kayak gitu ya kan. Kayak kita secara nggak sadar. Iya nggak sadar tiba-tiba dia beli couple license. Iya sih, nah tapi kalau untuk kayak apa expand ya. Expand itu rata-rata kebanyakan gue sih. Tapi pernah ada yang setengah-setengah juga gitu. Cuman kebanyakan ya gue sih. Lebih ke lu ya? Iya. Gak heran lah. Namanya juga cowok. Benar. Oke, lanjut lagi. Selama main Audi,
Selain mendapat teman baru, apakah mendapat benefit yang lain? Sama juga nih pertanyaan tadi nih. Agak ambigu ya pertanyaannya, agak ambigu sih. Kalau untuk masalah benefit sih ya, dapat teman sih udah pasti benefit kan, ya kan. Ya tapi ada juga sih dapat teman yang nggak benefit sih, ya kan. Cuman ya gue sih ya bercoba berpikir positif lah. Lebih ngerangkul orang yang begitulah ya. Iya benar. Ya kalau untuk benefit sih kurang lebih ya. Selain pertemanan ya mungkin ya ada Kang Tau sendiri mungkin ya dari teman-teman dari Ayo Dance ya. Soalnya emang gue sharing pengalaman aja ya. Ya mungkin leader gue sendiri yang udah ngerasain. Kebetulan leader gue ini ya dia kerja di bagian logistik, ya kan. Nah kebetulan member gue juga kerja di logistik juga. Jadi dia ada kerja sama begitu. Nah jadi kayak lebih ke benefit kayak begitu mungkin ya. Secara nggak sadar ya tiba-tiba. Iya secara nggak sadar tiba-tiba nyambung gitu. Nah mungkin ya gue mungkin sekarang untuk saat ini sih belum ketemu yang kayak begitu ya. Iya, tapi suatu saat lo bisa ya gitu. Cuman ya gue percaya aja mungkin suatu saat mungkin bisa yang seperti itu gitu loh. Ya, kayak contohnya di luar tadi kan gue juga bisa dengar-dengar. Benar. Ketemu ya teman baru ya. Benar ada teman baru. Ya kita kan hidup di dunia kan kita butuh teman-teman baru. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri gitu loh. Iya. Namanya teman mah pasti ada suatu orang yang bisa ngerangkul lu gimana biar lu makin maju gitu loh. Mantap. Oke lanjut. Aduh, ini udah gua lihat mukanya nih udah agak bahaya nih. Tunggu ini waktu masih ada berapa menit kalau boleh tahu? 1. Oke, ini benar-benar last pertanyaan kalau gitu. Cepet banget ya. Nggak kerasa loh. Oke, ini pertanyaan harus gua angkat nih HP-nya karena ini udah siap? Ya, pertanyaan gini nih. Ini gue sebagai orang yang menanyakan nih nadanya nih ya. Oke. Kok Mike? Kan dulu nih denger pernah jadian sama anak Audi juga. Kok bisa putus sampai jual car? Dan masih ada. Oh iya. Terus pernah bohongin couple sekarang nggak? Kalau iya, apa bohonginnya? Mati lo. Itu sih. Ini takut 2 menit nih nggak keburu lo pertanyaan ini lo kayak. Tapi mungkin lo ini sebenarnya kayak lebih ke apa ya? Lebih ke klarifikasi sih kayaknya. Iya, lebih ke klarifikasi. Makanya gue udah bilang loh. Makanya gue udah bilang member gue ini nyerang gue. Karena gue dari semenjak kejadian yang putus itu ya gue belum ada buat klarifikasi sama sekali. Tapi enggak gini, karena gue belum tahu ceritanya, lu boleh ceritain dulu ya. Itu maksudnya apa nih yang dia bilang kok bisa putus sampai jual car? Ini kan bukan yang ini kan? Bukan yang ini. Sebelumnya dong. Makanya tadi gue bilang ini ID belum lama. Nah, baru sekitar 2 bulan lebih lah. Berarti sebelumnya itu couple lu itu anak Excelsis juga? Anak Excelsis juga sampai sekarang juga masih Excelsis juga. Iya. Oh ya tadi pertanyaannya apa gue jadi lupa anjing. Oh pernah bohongin couple. Itu maksudnya gimana tuh? Ini boleh diklarifikasi. Tadi gimana pertanyaannya? Dengar ya oke gue klarifikasi ya. Iya boleh dulu. Ya jadi sebelumnya ya sebelum gue punya car ini emang gue punya car lagi. Itu sama couple gue yang kebetulan juga pacar gue juga. Oke. Makanya gue bilang kenapa gue percaya sama yang namanya bisa dapat pasangan dari Ayo Dance. Karena lu udah pernah ngelakuin. Karena gue udah pernah ngerasain, udah pernah gue alamin juga. Benar. Ya mungkin udah lebih ke tahap yang lebih serius mungkin. Intens ya. Cuman ya waktu dan tempatnya tidak mengizinkan mungkin ya. Jadi ya mungkin ya kenapa alasan gue bisa jual car ya karena emang kita udah nggak bisa sama-sama lagi gitu. Dan suatu alasannya karena hal yang tadi ya. Betul. Nah, kalau untuk bohongin couple sekarang ya. Iya tuh, gimana tuh? Ya mungkin semua orang pasti pernah bohong ya. Iya sih. Iya tergantung lu bohongnya gimana. Kalau gue pribadi bohong-bohong kecil itu udah wajar. Kayak contoh, misalnya ya. Udah tidur belum? Udah tidur belum? Masih main Audi. Kalau itu enggak. Oh enggak, mainnya main yang lain. Nongkrong. Ya kalau nongkrong enggak juga sih. Kadang ya udah ya mau tidur dulu ya kan. Padahal belum tidur. Mungkin lagi scroll sosmed. Iya, TikTok ya. Iya, cuman nggak ngecek. Kalau itu beda, begini beda. Udah nggak zaman ya gitu. Udah nggak zaman. Ya jadi lebih ke scrolling TikTok ya kan, lebih kayak. Tapi namanya itu kan lebih kayak itu bukan bohong sih, jatuhnya kan lu butuh waktu untuk mata lu tuh udah begini nih. Ya, cuman kadang ada pasangan itu yang nggak ngertiin kita gitu. Kayak misalnya bilang tidur, nggak taunya online sosmed ya kan. Bilang tidur tapi Facebooknya online. Iya. Ya kan? Itu jadi
malapetaka tuh biasa tuh. Ya kan bisa jadi ribut tuh besokannya, bukan tidur nyenyak malah ribut besokannya ya kan. Malah nggak tidur jatuhnya. Iya, malah bukannya pengen tidur nyenyak malah ribut gitu. Berarti yang bohongnya cuma sekedar gitu aja ya. Ya, kalau untuk bohong-bohong kecil ya masih wajar lah. Wajar itu sih, maksudnya semua orang pasti pernah ngelakuin. Benar. Gue jujur juga pernah. Pernah, pasti semua orang pasti pernah ya kan. Gitu-gitu. Gue nggak perlu kayak begitu. Mungkin pasangan gue sendiri mungkin melakukan hal yang sama, mungkin ya kan. Benar. Kayak gitu. Sama tadi yang terakhir apa nih? Oh, apa bohongin? Oh, berarti udah nih. Udah, memang udah makanya. Gak seru. Gue kira jawabannya seru. Ya, habis 2 menit doang jatah waktunya ya kan. Ya, kesempatan juga biar cepat selesai. Soalnya takut kalau panjang-panjang ini bahaya sih. Tapi soalnya. sebenarnya ini udah terjawab sih. Maksudnya nggak salah sih menurut gue sih kalau soal begini doang ya. Tapi berarti udah ya waktunya ya. Oke, thank you ya Mike. Oke, thank you. Thank you banget. Thank you. Salam Excelsis. Salam Excelsis sama Futur deh. Oke, good. Cut. Oke.